and share. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat pada kalian semuanya. Kita akan belajar tentang materi 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Untuk yang struktur kita sudah belajar. Dan yang keempat dua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Pada materi sebelumnya, yaitu pada KD 31 kita telah mempelajari mengenai informasi dalam teks prosedur. Pada modul kali ini, kita masih akan belajar mengenai teks prosedur. Namun yang kita bahas adalah struktur dan kaidah kebahasaannya. Dalam setiap kegiatan, tampaknya prosedur itu menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Dengan mematuhi tahapan melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya, maka kemungkinan keberhasilan melakukan kegiatan tersebut lebih besar. Penting sekali kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur agar dapat memahami dan menyusun teks prosedur dengan baik. Selain itu, kita juga dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Oke, akan kita pelajari sedikit mengenai teks prosedur tersebut. Pada minggu yang lalu sudah kita pelajari yaitu mengenai struktur teks prosedur. Dalam sebuah struktur teks prosedur tersebut, yaitu terdapat tujuan, ya. Dan yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ya, jadi ada tiga struktur ini yang akan membuat teks prosedur. Sekarang perhatikan pada contoh ini. Cara mendaftar UTBK. Ya. UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Pendaftaran harus dilakukan melalui website LTMPT selaku penyelenggara ujian ini. Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website tersebut. Kemudian langkah-langkahnya, 1. Pastikan sudah memiliki akun LTMPT. Kedua, login menggunakan akun LTMPT. Kemudian 3. Pilih menu pendaftaran. 3. Pilih pusat UTBK. 5. Isilah kebutuhan khusus jika diperlukan. 6. Jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahapan berikut. A. Pastikan sudah memiliki KIP kuliah. B. Isi nomor pendaftaran KIP kuliah. 7. Isi jenis jurusan SMTA. 8. Pilih PTN dengan program studi yang diminati. 9. Unggah portofolio. 10. Melakukan konfirmasi data. 11. Cetak kartu tanda bukti. Dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Nah, dari prosedur ini, tadi kan ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang disebut dengan tujuan itu apa? Tujuan itu ini. Ya, ini tujuan. Kemudian ada langkah-langkah, ini langkah-langkah, ya. Sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 11 ya. Ini juga langkah-langkah. Kemudian yang terakhir ini adalah penegas. Jadi yang ini adalah tujuan, langkah-langkah, dan penegas sesuai dengan yang ada pada
yang ada di sini. Nah, itu sekilas tentang pelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kita diharapkan dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Kalian juga diharapkan dapat menyusun teks prosedur untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang B, urian materi, unsur kebahasaan teks prosedur. Pada umumnya, teks prosedur memiliki struktur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Diingat, kata kerja perintah itu adalah imperatif. Kemudian, kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contoh, kalau misalnya bentuk dasarnya pasti, maka di sini mendapatkan imbuhan kan, akhiran kan menjadi pastikan. Tunjuk mendapat akhiran kan menjadi tunjukkan. Cerita dapat akhiran kan menjadi ceritakan. Hindar mendapat akhiran i menjadi hindari. Jadi mendapatkan partikel lah menjadi jadilah. Nah, ini adalah kata kerja. Ini adalah kata kerja ya. Jadi kata dasar kerja. Kalau misalnya meja, apakah bisa menjadi imperatif? Tidak bisa, karena meja itu bukan sebuah kata kerja. Ya. Oke. Ciri kalimat imperatif adalah bersifat perintah, himbauan, atau larangan. Jadi ini perintah, himbauan, atau larangan. Kemudian diakhiri dengan tanda seru pada akhir kalimat. Oke, sudah paham anak? Nah, kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Ini adalah mengenai istilah-istilah komunikasi. Oke. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Konjungsi itu apa artinya? Konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, ataupun paragraf dengan paragraf. Contoh, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh, karena itu, lalu, setelah, itu, dan di samping itu. Ini adalah sebuah konjungsi. Artinya kata yang menghubungkan kata dengan kata yang lain. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang sesuatu permintaan atau himbauan. Contoh, A. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. B. Singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap. Ini adalah sebuah kalimat ajakan, kalimat persuasif
yang A ini menggunakan bahasa yang baik, jadi ajakan menggunakan bahasa yang baik. Yang B adalah ajakan untuk menampilkan sikap yang baik, ya, yang antusias. Dan yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambar terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ini ada sebuah rangkaian kebahasaan teks prosedur. Ini ada kaidah kebahasaannya, kemudian ada kata kerja imperatif, tadi sudah dijelaskan. Ada kata kerja persuasif, kata teknis, ada konjungsi, penambahan, dan deskripsi alat. Oke, contoh teks prosedur cara mendirikan tenda. Nah, bentuknya seperti ini. Ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tetapi untuk kegiatan berkemah yang baik, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikan dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan perkemahan tersebut. Berikut ini cara mendirikan tenda yang benar dan baik dalam kegiatan berkemah pramuka. 1. Periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasang tenda. 2. Persiapan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda, seperti tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. 3. Buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya dan tentukan arah sudut tenda. 4. Pasang tiang tenda sesuai posisinya, dalam hal ini pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. 5. Tancapkan patok-patok pada tiap sudut tenda dan pintu tenda. 6. Setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali lalu ikatkan pada patok yang tertancap di tanah. Begitupun dengan tiang depan, ikatlah talinya, alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. 8. Pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Anak-anak, marilah kita coba menganalisis kebahasaan pada teks prosedur di atas. Kebahasaan pada teks prosedur yang berjudul cara mendirikan tenda kemah, yaitu tulisan yang bercetak miring pada bagian contoh kalimat dalam tenda di bawah ini. Kaidah kebahasaan adalah kata kerja imperatif. Periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu. Ini yang berkata yang bercetak miring. Ini contoh kalimatnya. Contoh imperatifnya. Imperatif tadi apa? Yaitu kata yang berbentuk perintah. Persuasif. Yang persuasif yang mana? Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Yaitu persuasif tadi, yaitu sebuah kata atau kalimat yang mengandung ajakan atau himbauan. Dan kata teknis, yaitu kata yang sesuai dengan kata yang dibicarakan. Itu ada lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Artinya pendukung tenda. Ya. Kemudian ada konjungsi penambahan. Setelah, ini kata konjungsi adalah kata penghubung. Jadi menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ini ada kata lalu, ya. Dan deskripsi alat. Nah, ini ada tenda, itu menyebutkan alat-alat yang diperlukan dalam pemasangan tenda. Itu ada tali, ada palu, ada tiang, ada patok, dan sebagainya. Berikutnya adalah sebuah rangkuman dari teks kebahasaan teks prosedur tadi. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif. 2. Menggunakan kata teknis. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel. Banyak menggunakan persuasif. Ya. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, penugasan mandiri.
bacalah teks prosedur di bawah ini. Cara mengurus visa. Secara umum, visa merupakan tanda bukti izin untuk berkunjung ke suatu negara dengan tujuan wisata atau bekerja selama jangka waktu tertentu. Visa biasanya diberikan oleh negara asal untuk digunakan pada negara tujuan. Berikut tahapan cara pengurusan visa yang harus dilakukan. 1. Menyiapkan segala keperluan identitas seperti KTP, SIM, akta ijazah, dan sebagainya. Kedua, ketiga sampai ke-9 ini saya tidak perlu saya bacakan semua, nanti itu bisa kalian pelajari. Kemudian tugas kalian adalah tentukan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur cara mengurus visa, lalu tulis jawabanmu pada format di bawah ini. Jadi ini ada kaidah kebahasaan, ada contoh kalimat. Kata kerja imperatif itu berada pada kalimat yang mana pada cara mengurus visa ini? Kalian tuliskan di sini, seperti pada contoh yang ada di sini. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa kalian lihat lagi videonya, ya. Kemudian kalian kerjakan di setiap bagian-bagian ini. Oke, demikian materi pembelajaran kali ini untuk kaidah kebahasaan teks prosedur. Kerjakan dengan baik. Salam jumpa pada materi berikutnya. Kemudian jangan lupa, setelah kalian memperhatikan video tersebut, kalian tulis nama dan kelas kalian pada kolom komentar sebagai tanda keaktifan kalian dalam mengikuti materi pembelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.